kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah memasuki tahun baru di dalam penanggalan kalender Islam. 1 Muharram 1447 Hijriah. Kenapa harus ada penanggalan di dalam Islam? Jawabannya karena kaum muslimin butuh untuk mencatat sejarah-sejarah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan juga yang ada kaitannya dengan syiar-syiar Islam. Seperti ada puasa di bulan Ramadan, merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ritual haji, dan seterusnya. Maka pada waktu itu ada salah seorang pemuda di masa khilafahnya Umar ibn Khattab datang menemui Umar ibn Khattab dan mengusulkan untuk ditetapkannya kalender yang dijadikan referensi oleh kaum muslimin. Mulailah petinggi-petinggi negara bermusyawarah menentukan kapan kita memulai penanggalan ini. Sebagian ada yang mengusulkan bagaimana mulai penanggalan ini ditentukan dari pertama kali diutusnya Rasulullah. Sebagian lagi mengusulkan penanggalan dimulai dari kelahirannya Rasulullah. Sebagian lagi mengusulkan ketika Rasulullah wafat. Dan pada waktu itu Ali ibnu Abi Thalib mengusulkan bagaimana penetapan awal penanggalan di dalam Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan itu disepakati oleh Umar ibn Khattab sebagai khalifah pada waktu itu. Ditetapkan sebagai penanggalan pertama kali dihitung sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berselisih atau belum mencapai mufakat bulan apa yang dijadikan sebagai bulan pertama kali. Sebagian mengusulkan ada yang bulan Ramadan. Sebagian lagi ada yang mengusulkan bulan haji, bulan Dzulhijjah. Dan sebagian ada yang menetapkan bulan Muharram. Masing-masing memiliki hujah, masing-masing memiliki argumen. Namun pada waktu itu yang ditetapkan oleh Umar ibn Khattab adalah bulan Muharram. Maka bulan Muharram menjadi awal bulan yang pertama di dalam penanggalan Hijriah. Kenapa? Karena pada waktu itu jamaah haji mulai berdatangan. Mereka baru selesai melaksanakan ibadah haji. Maka ditetapkan 1 Muharram. Dari sejak mulai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 tahun sebelum penetapan ini ditetapkanlah kalender Islam yang disebut dengan kalender Hijriyah. Tujuannya apa? Untuk mencatat syariat Islam.
untuk mencatat sejarah. Kapan terjadinya perang Badar, kapan terjadinya perang Mu'tah, kapan terjadinya perang Yarmuk, kapan penaklukan kota Mekah, kapan kita puasa, kapan kita wukuf, kapan kita Idul Adha, kapan hari-hari tasyrik. Dari situlah penetapan syariat Islam. Apa tujuannya? Untuk menyelisihi syiar orang-orang kufar. Karena mereka menetapkan penanggalan berdasarkan tahun Masehi. Maka di antara syiar, dari syiar-syiar seorang muslim itu wajib menghafal penanggalan kalender Hijriyah. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus dihafal. Kenapa? Karena syariat Islam berputar di bulan-bulan itu. Kapan seorang puasa? Tanggal 1 Ramadan. Gak ada puasa 1 Desember, gak ada. Kapan seorang lebaran? 1 Syawal. Ia tidak menetapkan dengan bulan-bulan Masehi. Kenapa? Syiar-syiar Islam dibangun di atas penanggalan kalender Hijriyah. Dan ini bentuk loyalitas kita. Jangan sampai kita itu tidak hafal. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ada apa bulan Muharram? Bagaimana Islam memandang bulan Muharram tersebut? Karena sebagian kalangan, sebagian tradisi, ada yang berkeyakinan bulan Muharram ini adalah bulan sial. Orang Jawa bilangnya bulan suro. Maka karena dia bulan sial, masyarakat dihimbau untuk tidak melaksanakan hajatan-hajatan besar. Pindah rumah, bepergian, ngawinin, ngelamarin. Kalau ini dilanggar bakal mendapatkan petaka. Dan itu dulu diyakini. Bahkan sebelum Islam datang itu sudah diyakini. Maka Islam datang menjelaskan tentang kedudukan, keagungan, fadilah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan keutamaan bulan Muharram dalam surat At-Taubah. Karena dia termasuk 4 bulan yang diagungkan. Arba'ata ashhur, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ada 4 bulan yang kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Amal soleh yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan tersebut akan dilipat gandakan. Yang pertama, Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Muharram, bulan kita ini. Dan yang keempat, bulan Rajab. Yang 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun yang terakhir, bulan Rajab. Ini merupakan bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mana amal soleh yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan tersebut Allah lipat gandakan. Allah ingin menghilangkan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghilangkan, menepis keyakinan orang-orang jahiliyah bangsa Arab pada waktu itu yang mereka meyakini Muharram itu bulan sial. Ditepis. Karena di dalam Islam tidak ada tempat sial, waktu sial. Tidak ada dalam Islam. Oh, jangan ke tempat ini bahaya.
Dalam Islam tidak ada. Oh jangan di waktu ini nggak baik, dalam Islam nggak ada. Maka Rasulullah SAW mengingkari, membatalkan keyakinan-keyakinan ini. Jadi kita nggak boleh meyakini bulan Muharram ini bulan keramat, bulan siang, ya. Bahkan Islam menganjurkan untuk memuliakan bulan Muharram dan banyak beramal saleh. Dan barang siapa yang ingin, memang dia punya hajat ingin menikahkan, silakan dinikahkan di bulan haram, di bulan Muharram. Ingin pindah rumah yang bertepatan dengan itu karena dia memang habis masa kontraknya, atau dia harus pergi ke tempat lain untuk melaksanakan tugas jabatan, pindah. Dan dia tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada waktu yang bisa memadoroti. Tidak ada tempat yang bisa memadoroti. Yang bisa memadoroti, yang bisa memberikan manfaat bukan waktu, bukan tempat. Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini. Tapi karena keyakinan kita sudah tertanam sejak turun-temurun bahwasanya bulan ini merupakan bulan keramat, tidak boleh dilanggar, tidak boleh bepergian, tidak boleh hajatan, tidak boleh menikahkan. Kalau dilanggar, tuh kan, cerai. Tuh kan, keluarganya berantakan. Kenapa? Melanggar tradisi nenek moyang. Itu bersumber dari mana? Dari keyakinan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan prasangka hambanya. Wallahu 'inda dhanni 'abdi bih. Allah itu akan sesuai dengan prasangka hamba. Kalau si hamba meyakini bulan ini bulan sial, ya Allah jadikan itu bulan sial untuk dia. Yang padahal konsep itu nggak pernah Allah buat. Tapi karena prasangka si hamba, akhirnya Allah kabulkan. Maka jangan pernah meyakini sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan kita untuk meyakini tersebut. Itu yang disebut dengan khurafat. Ustaz, tapi benar kejadian? Ya karena keyakinan kan. Meyakini seperti itu, akhirnya Allah kabulkan. Sama dahulu seperti orang-orang jahiliyah, ketika mereka ingin bepergian, mereka ambil seekor burung merpati, mereka lepas di depan rumah sebelum mereka safar, sebelum mereka bepergian. Kalau burung ini terbangnya ke kanan, baru mereka jalan. Oh, ini hari baik, ini waktu baik. Kalau terbangnya ke kiri, wah ini pertanda sial. Itu yang disebut dengan tatoyur. Dan itu yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Battiyaratu minasyirki, kata Rasulullah. Dan tatoyur, bahasa kita itu khurafat, itu bagian dari kesyirikan. Meyakini sesuatu yang bukan sebab, itulah kesyirikan. Menjadikan sebab yang bukan sebab, itulah definisi kesyirikan. Kita ambil benang 3 warna, kita ikat di badan kita atau di badan bayi. Tujuannya apa? Untuk tolak bala. Dia telah menjadikan benang 3 warna sebagai sebab untuk tolak bala, padahal tidak ada dalilnya. Itu namanya syirik. Maka para ulama kita menyebutkan kaidah ja'ala sababan laisa bisababin. Barang siapa yang menjadikan sebab, yang sebab itu bukan sebab, tidak secara logika, tidak pula secara syariat. Bagaimana mungkin benang 3 warna bisa menolak bala? Bagaimana memikirkannya secara akademis atau secara dalil syar'i? Tidak masuk akal.
La aklan waladina, gak masuk akal, juga gak ada dalilnya. Sama seperti tadi, meyakini bulan Muharram sebagai bulan keramat. Ya, Islam meluruskan hal itu. Maka silakan dengan penuh keyakinan luruskan akidah. Tidak ada hari sial, bulan sial, waktu sial, tempat sial di dalam Islam yang tidak ada keterangannya dari Al-Quran. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk meyakini salah satu prinsip, salah satu pondasi, salah satu usuluddin. Meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa membuat seorang itu celaka. Tidak ada yang bisa membuat seorang itu binasa, termadoroti, kecuali semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah tidak mengomentari itu, maka tidak boleh diyakini. La adwa wala tiyarata wala sofar. Jadi tidak ada tiaroh. Meyakini tatoyur tadi, burung terbang ke sana maknanya ini, burung terbang ke sini maknanya ini. Kalau begini nanti bakal sial, kalau begini bakal mujur. Wala safara, dan juga tidak boleh meyakini, kalau orang-orang jahiliyah dulu meyakini bulan Safar itu bulan banyak balanya, juga nggak boleh. Karena perputaran waktu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tasubbud dahra. Kalian jangan mencela waktu. Bulan Muharram dicela, itu bahaya. Keramat. Kenapa enggak boleh? Fa innallaha huwad dahru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mencela waktu, mencela masa, mencela hari, bulan, tahun. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan itu semua. Dan ini pelajaran berharga bagi kita. Dan harus kita luruskan. Dan kita harus mengikut aturan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Agar kita tidak meyakini sesuatu yang kita yakini berseberangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga di awal tahun baru Hijriah ini kita memiliki semangat baru, keyakinan baru di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam menjalani hukum-hukum Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في إندونيسيا وفي كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.